Cup 2025 mungkin banyak momen-momen yang sulit dilupakan oleh pecinta sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia. Hal itu menyusul gagalnya sejumlah target yang semula sempat optimis bakal diraih. Semua kami rangkum dalam Kaleidoskop 2025. Sebelum kita lanjut nonton, klik tombol subscriber agar Mimin semangat editnya. Tahun 2025 beberapa hari lagi bakal berganti tahun, dan pada perjalanannya tak dipungkiri banyak momen yang telah dilewati dan sulit dilupakan oleh pecinta sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia. Diawali tanggal 6 Januari 2025, setelah hampir 5 tahun membesut tim nasional Indonesia, baik senior hingga kelompok umur, pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong secara resmi dihentikan kerjasamanya oleh PSSI. Keputusan ini tentunya cukup mengejutkan bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab mantan pelatih timnas Korea Selatan itu dinilai telah mengangkat derajat skuad Garuda di mata dunia. Namun kala itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya alasan lain di mana pemecatan STY sebagai pelatih timnas karena adanya masalah komunikasi dan bahasa. Tidak cuma itu, kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dinilai juga menjadi faktor lainnya. Setelah pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tepatnya pada 8 Januari 2025, PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru bagi skuad Garuda. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia saat itu sempat menimbulkan pro dan kontra bagi banyak pihak. Sebab mantan penyerang timnas Belanda itu memiliki rekam jejak yang tidak begitu bagus sebagai pelatih. Walau demikian, penunjukan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia saat itu diharapkan bisa membawa Jay Ijes dan kolega lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi apa mau dikata, nyatanya kiprah Kluivert bersama tim Indonesia tak berjalan mulus. Kluivert gagal membawa Garuda Indonesia terbang tinggi setelah gagal bersaing di putaran keempat kualifikasi pada Oktober 2025. Momen tersebut bisa dibilang menjadi yang paling menyakitkan bagi penggemar timnas Indonesia, hingga mulai menimbulkan rasa pesimis akan perkembangan sepak bola. Hal itu didukung dengan penampilan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 pada November 2025. Skuad asuhan Nova Arianto saat itu gagal melangkah jauh meskipun bisa mencatatkan sejarah dengan meraih kemenangan perdananya usai membekuk Honduras. Apalagi sebelumnya pada September 2025. Kekecewaan para penggemar tim nasional Indonesia lebih dulu dirasakan setelah timnas U23 gagal melaju ke Piala Asia U23 2026. Rafael Strijk dan kolega saat itu hanya bisa bertengger di posisi kedua dengan 4 poin di bawah Korea Selatan yang mengoleksi 9 poin dalam babak kualifikasi grup J yang berlangsung di Sidoarjo. Kegagalan itu seolah membuat Indonesia kembali menjejakkan tanah. Setelah tahun sebelumnya, di bawah asuhan Shin Tae-yong mampu terbang tinggi lewat pencapaiannya dengan menembus babak semifinal sebelum dikandaskan Uzbekistan. Terakhir bentuk kekecewaannya pada pecinta tim nasional Indonesia kembali muncul di pentas Asia Tenggara atau SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 yang ditargetkan mendapat medali di cabur sepak bola SEA Games 2025 justru gagal total di ajang SEA Games kali ini. Skuad Garuda Muda asuhan Indra Sapri harus tersingkir di babak fase grup, sekaligus gagal mengulangi kesuksesan di SEA Games 2023 di Kamboja dengan raihan emas. Kini, walaupun 2025 menjadi momen penuh kekecewaan, namun rasa optimis yang tinggi terhadap sepak bola Indonesia jangan pernah padam. Di tahun yang baru 2026, kiprah tim nasional Indonesia di berbagai kelompok umur diharapkan bisa bangkit dan bersaing lebih baik lagi di masa mendatang.